Dan kalau kemudian di DIY, khususnya di Sleman itu, faktor kebudayaan ini menjadi tumbuh berkembang dengan baik, itu menjadi faktor penguat dari sebuah destinasi wisata. Banyak yang bisa kita tampilkan, sendratari baik karya baik yang kontemporer maupun yang sifatnya original gitu. Sehingga nanti orang datang ke Sleman bukan hanya melihat destinasi, tapi juga melihat budayanya seperti apa kan Sleman itu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hari ke depan ini pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18, Dinas Kebudayaan Sleman akan mengadakan Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ini adalah merupakan satu rangkaian Festival Kebudayaan Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemarin pembukaan sudah dilaksanakan di Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin Festival Kebudayaan Yogyakarta dipusatkan di Gunung Kidul di lapangan Logandang. Nah, ini adalah sebagai bentuk atau suatu kegiatan terusan dari Festival Kebudayaan Yogyakarta, dan nanti akan dilaksanakan di Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Budian. 2 hari full kita laksanakan Festival Kebudayaan Yogyakarta di Kabupaten Sleman. Nah, arti penting dari Festival Kebudayaan Yogyakarta ini adalah eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya. Jadi Yogyakarta dalam konotasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota itu kaya akan budaya, tradisi maupun seni yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, seiring dengan era globalisasi dan modernisasi ini, anak-anak kita itu sudah semakin jauh dari adat budaya kita yang hidup dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini menjadi PR dan kepedulian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama 4 kabupaten dan 1 kota itu untuk kemudian bagaimana mengenalkan kembali adat budaya, tradisi yang ada di masing-masing kabupaten itu kepada generasi muda. Karena generasi muda sekarang lebih cenderung untuk memainkan, mengenali budaya-budaya yang dari luar. Nah, padahal akar budaya kita itu adalah budaya Jawa, budaya Mataram, dan banyak nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam budaya kita. Nah, filosofi yang terkandung di dalam adat atau budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya di Sleman ini harus kita tanamkan kembali, karena budaya itu sesuai dengan misi Pak Bupati yang ke-6 itu kan pembangunan di Kabupaten Sleman memajukan, salah satunya adalah memajukan kebudayaan dengan basis kebinekaan, toleransi dan yang lain-lain itu. Jadi pembangunan itu ya rohnya harus bersandar pada budaya kita masing-masing. Nah, kalau kemudian anak-anak muda kita tidak mengenali budaya kita, ya sudah, maka kemudian buruk. Orang Jogja ini semakin lama semakin pudar, karena kemudian anak-anak kita lebih cenderung menyenangi budaya-budaya asing. Nah itu. Nah, maka kemudian berdasarkan keprihatinan seperti itu, maka kemudian dilaksanakanlah Festival Kebudayaan Yogyakarta
Di samping itu juga merupakan ruang berekspresi bagi para budayawan, seniman. Itu juga memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bukan hanya menonton. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam Festival Kebudayaan Yogyakarta, ada palu budaya, ada pertunjukan kesenian, itu bukan hanya sekedar dinikmati atau ditonton, tetapi kemudian anak-anak itu mengerti akan filosofinya. Seperti yang saya sampaikan, misalnya kegiatan merti dusun, itu apa sih filosofinya? Terus kemudian ada upacara wiwitan, yang itu kaitannya dengan nanti tempatnya Mas Rafiq, pertanian itu. Nah, kemudian ada bulanan anak, bulanan atau permainan tradisional. Itu filosofinya kan sangat dalam, karena di situ kita diajarkan bagaimana kemudian kita bersikap dan berperilaku di dalam berinteraksi sosial. Permainan tradisional itu kan mengajarkan, salah satunya mengajarkan bagaimana kita harus berinteraksi satu dengan yang lain. Sekarang hampir tidak ada kalau kemudian ada permainan tradisional. Kalau dulu waktu saya kecil pulang sekolah kita berinteraksi, kita ngumpul sama teman-teman main kemana, terus kemudian malam ada permainan sepak sekong dan yang lain-lain, jamuran, cuplak-cuplak suwon, dakon dan yang lain-lain. Itu adalah apa? Sebuah edukasi untuk mengajarkan bahwa kita itu harus berinteraksi satu sama lain. Jadi jangan kemudian menjadi makhluk individual kan gitu. Nah sekarang kayaknya kita, anak-anak kita itu sudah menjadi menuju ke arah makhluk individual yang tidak peduli pada sesamanya. Nah maka itu kemudian kita gaungkan kembali melalui Festival Kebudayaan Yogyakarta. Nilai filosofi yang lain adalah di samping interaksi sosial, maka di situ juga ada, di dalam sebuah permainan itu ada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan gotong royong. Karena ada yang dimainkan perorangan, ada yang dimainkan secara berkelompok. Nah inilah nilai-nilai filosofi ini yang kemudian jauh lebih penting dari sekedar hanya melihat visualisasi dari sebuah pertunjukan. Nah, Festival Kebudayaan juga menjadi rajang ekspresi komunikasi antara budayawan dengan masyarakat. Jadi nanti ada interaksi budaya antara masyarakat dengan budaya atau seniman-seniman yang menjadi penampil pada saat itu. Festival Kebudayaan di Yogyakarta ini akan diawali dengan Pawe Rojokoyo. Dari Pawe Rojokoyo itu nanti akan mengarah hewan ternak. Kalau di Gunung Kidul kemarin ada kambing sama sapi, tapi kalau untuk di Sleman nanti yang kita arah adalah kambing. Nah, kenapa itu ada Festival Rojokoyo? Jadi Rojokoyo itu bukan hanya dimaknai sebagai aset dari seseorang, tetapi juga jauh lebih penting daripada itu, menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam dan manusia dengan hewan yang kita pelihara. Kalau hewan itu kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan alam dengan baik, maka kemudian alam dan hewan itu juga akan memberikan kita kepada kita itu sesuatu hal yang baik. Kita terhindar dari bencana, misalnya kalau kita memelihara alam, terus kemudian ketika kita memelihara hewan, kita pelihara dengan baik, maka kemudian hewannya menjadi gemuk, kalau dijual menjadi laku tinggi. Jadi Rojokoyo bukan hanya sebuah aset yang dimiliki oleh orang per orang, tetapi juga nilai-nilai antara manusia, alam dan hewan. Itu yang harus dimengerti. Kemudian tujuan dari dilaksanakan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang pertama adalah menjaga dan merawat warisan budaya, baik yang bersifat tradisi, kesenian maupun adat istiadat. Jadi kita itu sekarang kan diwarisi oleh pendahulu kita itu sebuah tradisi, sebuah budaya luhur. Tetapi kita jangan hanya menjadi pewaris, tetapi kita juga harus mengembangkan, sehingga nanti budaya Sleman atau budaya DIY itu kemudian terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kemudian anak-anak kita itu mengerti budaya kita, sehingga mereka akan bersikap jujur, bersikap adil, terus kemudian mempunyai sifat kegotong royongan, itu masyarakat Sleman khususnya akan menjadi lebih makmur dan tertata.
karena satu dan yang lain itu saling menghormati, saling menghargai gitu. Terus kemudian yang kedua adalah mencegah hilangnya nilai-nilai budaya di tengah modernisasi. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak muda tidak hanya menyenangi budaya-budaya asing, karena di era digitalisasi ini arus informasi semakin mudah didapat, dan kayaknya modernisasi itu menjadi sesuatu hal yang kemudian orang kalau sudah modern itu menjadi bangga, tetapi mereka tidak kemudian berpikir bagaimana kemudian budaya kita sendiri masing-masing. Boleh kita melakukan, boleh anak-anak kita itu modern, mengenal budaya-budaya asing, tetapi kemudian budaya tradisi kita itu menjadi filter. Mana sih budaya asing yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita, sehingga nanti tidak semua budaya asing yang masuk ke negeri kita ini, di Kabupaten Sleman ini, kemudian dilakukan dan dilaksanakan atau ditiru tanpa harus disaring dan difilter, karena budaya barat itu kan individualis. Nah ini terus kemudian memberikan wadah bagi seniman, budayawan serta masyarakat untuk menampilkan karya seni dan budaya. Jadi seperti yang disampaikan, Festival Kebudayaan Yogyakarta ini menjadi ruang ekspresi bagi seniman tradisional tentunya, karena semakin jarang sekarang itu seniman-seniman kita itu mendapatkan ruang untuk berekspresi, untuk tampil, untuk mementaskan karya seni mereka gitu. Tapi kalau di Jalan Magelang setiap malam ada, terus kemudian pentas dangdut di setiap perhelatan ada, tetapi yang kesenian tradisional yang berakar dari budaya kita ini jarang sekali ada. Nah ini salah satu upaya memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi sehingga nanti tidak tenggelam atau hilang. Di Sleman itu sudah ada beberapa kesenian yang hampir punah. Ada Antok yang nanti akan kita pantaskan, kemudian Jabir Jewes, terus kemudian Jatilan Mansur, kemudian ada Seruntul itu juga sudah mau hilang. Terus kemudian wayang topeng itu juga sudah, padawan topeng itu juga sudah mau hilang. Dan kalau sampai kemudian hilang, anak-anak kita nggak ngerti akan itu kan eman gitu loh, padahal itu kan budaya-budaya itu. Nah itu kita tampilkan kembali. Untuk yang keempat, mendorong kreativitas baru yang tetap berakar pada tradisi. Jadi budaya tradisi kita itu tidak anti modernisasi, tetapi bagaimana kemudian modernisasi itu kita kemas sesuai dengan akar budaya kita masing-masing. Kemudian menumbuhkan rasa cinta masyarakat, terutama dari generasi muda terhadap budaya lokal. Ini PR kita yang paling berat itu adalah menumbuhkan rasa cinta bagi generasi muda kita untuk mengenali dan melakukan budaya-budaya kita. Kita sudah mulai melalui beberapa kegiatan kita, ada festival, ada lomba dan yang lain-lain itu, dan juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, untuk bagaimana kemudian kebudayaan asli kita itu terangkat kembali. Kemudian menguatkan identitas Jogja sebagai Jogja dalam konotasi daerah istimewa Yogyakarta. Identitas Jogja maupun Sleman itu sebagai kota budaya. Kalau di Bali orang datang dari Gilimanuk ke Tapang ya, itu begitu masuk di sana sudah ngerti, oh ini ada di Bali, karena adat budaya tradisinya itu masih sangat kuat. Tata cara berpakaian, terus bagaimana bentuk rumahnya, itu masih sangat kuat. Sehingga di Bali itu ketika kita di sana, orang datang, oh ini udah di Bali, ini kita ada di Bali, karena melihat ciri khas kekhasan dari masing-masing ciri khas itu nampak sekali. Nah di kita itu kan dari Tampere masuk, apakah saya masuk di Sleman kan belum tentu, dari Prambanan atau masih Jogja, karena tidak ada atau hampir tidak ada penanda-penanda yang menunjukkan bahwa ini adalah daerah istimewa Yogyakarta. Maka kemudian melalui GAIS, Marsodalam juga sudah mulai membangun beberapa infrastruktur yang beririkan Yogyakarta.
Gitu, sehingga nanti orang datang, oh ini saya di Yogyakarta. Terus kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keragaman budaya dan nilai filosofi di dalamnya. Jadi masyarakat biar tahu, oh ternyata Sleman itu ada ini loh, ada tari-tari ini loh, ada kesenian ini loh. Kemudian kalau sudah tahu, dia akan mencari nilai filosofi yang terkandung di dalamnya itu. Nah, filosofi inilah yang kemudian akan diimplementasikan. Oh iya ya, karena orang hanya melihat nilai apa secara visual lahiriahnya saja. Seni tradisi itu kalau kemudian disandingkan dengan agama, ya mungkin ada paham yang wah ini bertentangan dengan paham seseorang terkait dengan itu. Tetapi kalau kemudian filosofinya yang dibaca, bukan wujud lahirnya yang dibaca, tetapi adalah filosofinya, maka kemudian oh iya ya, kalau merti dusun itu berarti, atau wiwitan itu ungkapan doa rasa syukur dan permohonan agar kemudian ke depan kita diberikan hasil panen yang lebih baik lagi. Jadi itu adalah doa atau permohonan yang diwujudkan dalam simbolisasi-simbolisasi. Nah, sehingga nanti kalau kemudian itu dengan pemahaman kepercayaan itu tidak ada yang saling meniadakan, tetapi saling menguatkan, gitu. Terus kemudian menjadikan sarana edukasi agar budaya tidak hanya dipentaskan, tetapi juga dipahami maknanya. Yang terakhir, budaya itu bisa menjadi faktor penguat dari pariwisata kita. Di Bali misalnya, tari barong, pendek, terus kemudian banyaklah kesenian-kesenian di Bali itu yang ditampilkan. Orang datang ke Bali hanya ingin melihat tarian yang ada di sana, atau upacara-upacara tertentu, ngaben misalnya, itu orang datang hanya ingin melihat itu. Dan kalau kemudian di DIY, khususnya di Sleman itu, faktor kebudayaan ini menjadi tumbuh berkembang dengan baik, itu menjadi faktor penguat dari sebuah destinasi wisata. Banyak yang bisa kita tampilkan, sendera-tari, baik karya baik yang kontemporer maupun yang sifatnya original gitu. Sehingga nanti orang datang ke Sleman bukan hanya melihat destinasi, tapi juga melihat budayanya seperti apa tuh Sleman itu kan seperti itu. Terus tema dari Festival Kebudayaan Yogyakarta itu kita mengikuti tema yang ada di DIY, jadi adat tradisi. Temanya adalah adat tradisi. Kemudian subtemanya atau judulnya adalah Adat Ratu Cedak Watu. Jadi itu adalah sebuah filosofi bahwa orang di desa atau itu di pinggiran itu jauh dari kekuasaan, tetapi dia lebih dekat dengan alam. Sehingga nanti mereka bagaimana kemudian dia bersahabat dengan alam itu untuk penghidupan mereka. Gitu. Waktu pelaksanaan sudah saya sampaikan, Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Oktober dimulai jam 14. Yang pertama adalah Pawai Budaya Pawirojokoyo, itu mengambil start di parkir Sendang Bagusan Senupo Sidoarjo kemudian. Jadi startnya nanti dari Sendang Bagusan Senupo Sidoarjo kemudian finish di Bulak Balong Bendungan Sidoarjo kemudian. Jadi nanti itu ada arah yang mengarah Rojokoyo Kambing, Mas Beki Kambing. Terus kemudian Sabtu itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang ada di Bulak Balong Bendungan Sidoarjo kemudian. Yang pertama itu adalah dari Jumat itu mulai 14 sampai 15 itu adalah Pawe berawal dari start menuju ke tempat finish. Kemudian 15 jam 15 itu diharapkan peserta kirap itu sudah masuk di lapangan. Terus kemudian jam 15.30 nanti sekitar setengah 4 itu ada sambutan. Dan mohon nanti insya Allah apabila tidak ada hal-hal lain, nanti kami minta Bapak Bupati untuk membuka Festival Kebudayaan Yogyakarta. Tapi juga nanti menyesuaikan jadwal beliau. Sehingga kita berharap bahwa Bupati nanti waktunya agak longgar sehingga berkenan untuk membuka Festival Kebudayaan Yogyakarta.
Kemudian nanti ada pemberian ubur rampe hewan ternak secara simbolik, kemudian doa bersama, terus istirahat. Kemudian malamnya di Jumat malam itu jam 7 sampai 19 sampai 19.30 ada kesenian Jeber Jewes. Jadi itu wayang golek tapi dimanusiakan. Itu jadi orang yang menampilkan. Tapi itu ceritanya dari wayang golek. Jadi wayang golek, tetapi kemudian perannya itu dilakukan oleh orang. Nah, ini kesenian yang sudah hampir punah juga di Sleman, tapi kita revitalisasi untuk kemudian biar tetap ada lestari dan berkembang di Kabupaten Sleman. Terus kemudian kesenian antuk itu semacam ketoprak Mas ya, teater kerakyatan lah, semacam teater antuk. Jadi nanti ada antuk. Terus kemudian Jatilan Ponco Waseso itu di hari Jumatnya, itu akan berakhir nanti di jam 22. Jadi hari Jumat itu akan berakhir di jam 22 dengan pentas terakhir Jatilan Ponco Waseso. Kemudian hari Sabtu mulai jam 3:30 sampai jam 5:30 itu ada Jatilan Lansur. Jadi Jatilan Lansur ini adalah jatilan yang masih sangat original jatilan pada waktu itu. Jadi depannya itu Lansur itu pakai apa? Dulu ayam. Nah, jadi ekor ayam jago itu kemudian ditaruh di topinya itu di situ. Jadi terus kemudian gamelannya juga gamelan pakai angklung. Jadi angklung bendi. Jadi kalau dulu jatilan dulu itu sebelum sekarang itu, kalau sekarang kan sudah campur-campur, ada drum, ada keyboard, semacam jadi campuran. Jatilan sekarang itu kan campur sari sama jatilan. Nah itu Jatilan Lansur itu dari berbah itu, jadi tabuhannya itu ritmis sekali. Dring pung jipung, dring pung jipung, drill. Itu Jatilan Lansur yang itu masih merupakan jatilan original pada waktu itu. Kalau sekarang kan gamelannya kan sudah masing-masing itu ada lagu tembang-tembangannya. Kalau Jatilan Lansur pada waktu dulu nggak ada tembangannya. Terus kemudian jam 19 sampai 19.30 itu ada wayang topeng pedalangan. Nah ini juga sudah mau punah di Kabupaten Sleman. Terakhir nanti jam 19.30 sampai 21.30 akan ditampilkan kesenian modern dangdut. Nanti pengisinya adalah Orkes Melayu Latansa. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan.